dapat warisan hanya wanita saja, lelaki tak mendapatkan warisan, lelaki bilik pun tak dapat, tidur pun di surau. Ini adalah adat tradisi jahiliyah. Kata siapa? Kata orang yang jahil, dia tak faham. Tanya dulu baik-baik. Saya orang Minangkabau, misal merantau ke suatu negeri, maka di negeri ini saya pun kaya raya. Selepas saya kaya raya banyak harta, apakah harta saya hanya untuk anak perempuan saja sehingga anak laki-laki mesti merantau pula ke tempat yang jauh? Ternyata tidak. Ustaz tahu dari mana? Saya tanya sahabat saya, kamu merantau ke Pekanbaru, Riau, dari bumi Minangkabau. Ya. Selepas itu kamu berusaha mencari rezeki, dapat rumah, dapat kereta, dapat tanah. Ya. Bila kamu mati, yang dapat harta kamu anak perempuan sajakah atau anak lelaki? Anak lelaki aku dapat 2 kali bahagian anak perempuan. Oh, kalau begitu kamu Islam. Siapa kata aku tak Islam? Lalu yang menyebut anak perempuan saja yang dapat tu mana? Itu harato tinggi namanya. Harato tinggi itu harato nenek mama yang perempuan. Ibu saya ada harato tinggi, tanah, kebun padi. Nanti bila dia meninggal, itu dibagikan pada anak perempuan. Nanti bila meninggal anak perempuan, turun kepada cucu perempuan. Itu semacam harta wasiat. Dia tiada hak milik, hanya hak pakai sahaja. La yurasu, tidak diwariskan. Wala yuba'u, tidak dijual. Wala yuhabu, tidak dihebahkan. Gunanya untuk apa? Menjaga anak perempuan Minangkabau supaya jangan sampai dia susah. Saya bukan nak bezakan dengan suku-suku lain, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak. Cubalah tengok perempuan-perempuan Minangkabau, ada tak dia susah mencari nafkah rezeki sampai pergi merantau jauh? Walaupun ada, tapi tak banyak. Sebab apa? Sebab dia di kampung halaman menikah dia dengan lelaki. Kebetulan lelaki ni tak pula baik, nama Fir'aun. Tak ada bagi nafkah. Di mana dia nak minta? Kalau suku lain dia minta pada saudara dia, ada saudara lelaki dia, saudara lelaki baik, bini tak baik. Tapi insya-Allah orang ini tidak akan kelaparan. Kenapa? Ada harato tinggi tadi yang diwarisi dari nenek turun ke anak, turun ke cucu. Itu semacam wakaf keluarga. Itu bukan saya yang bercakap bentuk itu. Buya Hamka pun ada membahaskan tentang harato tinggi ini. Jadi bila ada orang nanti berkata orang Minangkabau itu semua hartanya untuk perempuan, maka kita jelaskan dengan baik, engkau tak faham. Bila dia meninggal, anak lelaki tepat dapat 2 kali bagian, tetap pakai hukum waris. Apa kata pepatah Minangkabau? Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat ini basandi syarak. Mana yang tak sesuai syarak, dia akan campakkan. Kalau mahulah menghitung berapa ulama Minangkabau yang masyhur, mereka bukan level kampung sahaja. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916. Tulis dengan baik. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916. Namanya Syekh Ahmad Khatib. Alif lam mim nun kaf ba alif waw ya, 9 huruf. Saya masa tengok apalah cara baca ni, alif lam mim nun kaf ba alif waw ya, rupanya lama saya baca Al-Minkabawi, Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, nama dia Ahmad Khatib. Merantau, anak pemuda Minangkabau 2. Kalau tak pandai mengaji, pandai bersilat. Kenapa pandai mengaji? Sebab dia duduk kat surau. Di surau dia bersilat. Lalu kemudian selepas remaja merantau ke Makkah. Nasib baik kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan.
Ahmad Khatib Minangkabau hafaz Quran, hafaz fiqh Syafi'i, hafaz hadis, nasib baik dekat dengan Syekh Saleh Al-Kurdi. Syekh Saleh Al-Kurdi orang kaya dari Kurdistan, anak gadis dia pula cantik, menikah dengan anak Syekh Saleh Al-Kurdi. Selepas itu Syekh Saleh Al-Kurdi dekat dengan penguasa Makkah, Raja Makkah Syarif. Waktu itu dibawa ke istana, Syarif jadi imam. Allahu Akbar. Ditakdirkan Allah salah baca Quran, diluruskan Syekh Ahmad Khatib dari belakang, diluruskan. Kalau meluruskan bukan kata salah tu imam, bukan macam tu. Bukan senang nak luruskan bacaan orang, dia luruskan. Selepas itu bercerita dengan Syarif, kata Syarif, engkau punya ilmu Masya Allah. Diangkatlah jadi mufti mazhab Syafi'i di kota Makkah Al-Mukarramah, dan dia masyhur. Cari nama dia, kitab dia dicetak di Darul Fikri Beirut, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi.